Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Puji Prastyawati, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 7 Salatiga, Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Praktik baik dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya beri judul Berdasi dengan Butika dalam meningkatkan kemampuan menulis surat dinas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal yang dapat dilakukan guru adalah melaksanakan praktik pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satu cara untuk merespon perbedaan kebutuhan belajar siswa adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak kepada siswa sehingga menjadikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase D elemen menulis menyebutkan bahwa siswa harus mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Berdasarkan elemen tersebut, salah satu tujuan pembelajaran yang dikuasai siswa adalah siswa mampu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk surat pribadi maupun surat dinas secara tertulis maupun lisan dengan memperhatikan dan struktur kebahasaan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa kelas 7 adalah menulis surat pribadi atau surat dinas untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Namun siswa kelas 7E tahun pelajaran 2022-2023 belum sepenuhnya menguasai kompetensi ini. Berdasarkan hasil ulangan harian rata-rata nilai baru 60,31. Penyebabnya adalah pemahaman siswa terhadap soal belum baik, penguasaan struktur surat dan isi surat, cara mengajar guru yang belum memenuhi kebutuhan belajar siswa karena baru menggunakan ceramah dan memberikan satu contoh surat. Selain itu, dalam mengerjakan tugas, siswa juga hanya dibatasi satu cara, yaitu menulis pekerjaannya di kertas, dan ada beberapa tulisan siswa yang sulit dibaca. Guru juga belum menyelipkan kegiatan permainan yang dapat merangsang siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pembatasan masalahnya adalah peningkatan hasil belajar siswa dalam menyusun surat dinas untuk berbagai kepentingan melalui penerapan berdasi dengan butika. Landasan teori yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi menurut Kusuma dan Lutfah, kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi yang meliputi 3 aspek, yaitu diferensiasi konten, proses dan produk, serta manfaat pembelajaran berdiferensiasi. Landasan teori berikutnya adalah kebutuhan belajar murid berdasarkan pendapat dari Tom Limson dalam Kemdikbudristek tahun 2022, kemudian pengertian surat dinas menurut Tri Harjanto tahun 2007 dan Rahardi tahun 2008. Landasan teori berikutnya yang saya gunakan adalah hasil belajar menurut Sujana tahun 2005. Sedangkan teori mengenai pembelajaran berdasi dengan butika, ini saya gunakan perpaduan antara pembelajaran berdiferensiasi yang saya gabungkan dengan bantuan butiran styrofoam dan kancing. Pembelajaran berdiferensiasi dalam penelitian ini meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Kegiatan pembelajaran ini memanfaatkan gaya belajar murid yaitu visual, auditoris, dan kinestetik. Naluri siswa pada fase D khususnya kelas 7 masih dalam masa bermain, sehingga siswa bisa belajar sambil bermain. Peneliti menyediakan butiran styrofoam dalam sebuah toples yang di dalamnya berisi butiran-butiran styrofoam yang telah diisi dengan potongan-potongan surat dinas. Kegiatan ini dikemas seperti cara pengambilan undian yang telah diketahui siswa sebelumnya.
Langkah pembelajaran berdasi dengan Butika. Yang pertama adalah siswa membentuk kelompok. Kedua, guru membagikan beberapa toples yang berisi butiran styrofoam yang di dalamnya telah diisi dengan beberapa potongan bagian surat dinas. Ketiga, siswa mengambil potongan kertas surat dinas dalam butiran styrofoam. Keempat, siswa menjawab pertanyaan dengan membetulkan bagian-bagian surat dan mengurutkan bagian surat pada lembar yang telah disediakan. Kelima, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. 6. Siswa menentukan kelompok mana yang dipilih untuk dikoreksi. Ketujuh, siswa memberikan tanda pada jawaban yang benar dengan menempelkan kancing pada jawaban tersebut. Selanjutnya, siswa menghitung jumlah kancing yang didapat, dan yang terakhir adalah pemeroleh kancing terbanyak diambil 3 urutan besar untuk mendapatkan reward dari guru. Waktu yang saya gunakan untuk penelitian ini, saya mulai dari bulan Februari sampai bulan Mei dengan kegiatan menyusun proposal, menyusun instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data, pembahasan dan penyusunan laporan hasil penelitian dan presentasi. Untuk tempat, objek, subjek, dan instrumen penelitian saya sajikan dalam paparan berikut ini. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah target kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran siswa dalam tahap cukup mahir atau sangat mahir dengan rentang nilai 70-100 mencapai 80% dari jumlah siswa secara keseluruhan. Sedangkan prosedur tindakan ada 2 siklus yang masing-masing siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, refleksi, dan pengamatan. Pada tahap perencanaan, beberapa kegiatan yang saya lakukan yaitu menyiapkan materi pelajaran, kedua menyusun modul ajar, yang ketiga menyusun dan menyiapkan instrumen tes, yang keempat menyiapkan media pembelajaran, dan yang kelima adalah berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang lain. Tahap aksi terdiri atas 3 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama, kegiatan intinya guru menerangkan materi surat dinas dengan media explainer, lalu siswa mengamati beberapa contoh surat dinas yang dibagikan guru dalam bentuk flyer. Yang ketiga, secara berkelompok siswa membuat peta konsep tentang surat dinas, dan yang keempat adalah tiap kelompok mempresentasikan hasilnya dan kelompok lain menanggapi. Pada pertemuan kedua, siswa berkelompok. Guru membagikan toples berisi butiran styrofoam yang di dalamnya berisi potongan-potongan kertas yang berisi beberapa jenis surat resmi. Siswa memasangkan bagian-bagian surat yang sesuai sehingga terbentuk surat resmi yang lengkap. Selanjutnya, siswa menempelkan hasil kerjanya di papan tulis, dan secara bergantian kelompok lain memeriksa pekerjaan kelompok lain dan memasangkan kancing pada jawaban yang benar. Selanjutnya, kelompok yang terbanyak mendapatkan kancing akan mendapatkan reward dari guru. Pada pertemuan ketiga, siswa mengerjakan soal ulangan harian. Siswa dapat mengerjakan soal dengan memilih media yang akan digunakan, boleh menggunakan Canva, kertas biasa maupun dalam bentuk MS Word dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP. Selanjutnya, siswa mengirimkan hasil pekerjaan ke grup kelas, bisa dalam bentuk file, gambar, atau PDF. Kegiatan diakhiri dengan melakukan kegiatan refleksi. Berikut adalah foto kegiatan tahap aksi siklus yang pertama. Tahap aksi pada siklus yang kedua terdiri atas 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kegiatan intinya adalah guru membahas bagian-bagian yang masih belum dipahami siswa terkait dengan surat dinas berdasarkan hasil ulangan dan hasil refleksi pada siklus yang pertama. Lalu, guru menerangkan materi surat dinas dengan media explainer terutama tentang aspek kebahasaan.
Selanjutnya, siswa mengamati beberapa contoh surat dinas yang dibagikan guru dalam bentuk flyer. Pada pertemuan yang kedua, secara berkelompok, siswa menerima toples berisi butiran styrofoam yang di dalamnya ada potongan-potongan kertas surat resmi yang telah diacak dan penulisannya salah. Lalu, siswa memasangkan bagian-bagian surat yang sesuai sehingga terbentuk surat resmi yang lengkap. Siswa membetulkan penulisan bagian surat yang salah. Kelompok menukarkan pekerjaan pada kelompok lain dan secara bergantian kelompok lain memeriksa pekerjaan kelompok yang diterima dan memasangkan kancing pada jawaban yang benar. Selanjutnya, kelompok yang terbanyak mendapatkan kancing akan mendapatkan reward dari guru. Pada pertemuan yang ketiga, siswa mengerjakan soal ulangan harian. Siswa bisa memilih media yang akan digunakan, bisa dalam bentuk Canva, kertas, maupun MS Word. Selanjutnya, siswa dapat mengirim hasil pekerjaannya melalui grup kelas, bisa dalam bentuk file, gambar, atau PDF. Selanjutnya, kegiatan diakhiri dengan kegiatan refleksi. Berikut saya sajikan foto kegiatan aksi siklus yang kedua. Berikut adalah foto kegiatan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Berikut adalah hasil ulangan harian siswa. Pada kondisi awal, pembelajaran dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023, jam pertama sampai ketiga. Pembelajaran menulis surat pribadi hanya dialokasikan 1 kali pertemuan dengan jumlah jam 3 jam pelajaran A 40 menit. Setelah menerangkan, guru memberikan soal menulis surat pribadi kepada siswa, namun rata nilai siswa baru mencapai 60,31. Siswa yang mencapai tahap cukup mahir, dan sangat mahir baru 15 siswa, artinya baru mencapai 47%. Untuk rentang nilai, predikat dan jumlah siswa dapat Bapak Ibu lihat pada tabel yang disajikan berikut ini. Pada siklus yang pertama, terjadi perubahan terhadap hasil belajar siswa dengan nilai rata-rata 70. Tetapi indikator kinerja belum tercapai karena siswa yang mendapatkan predikat cukup mahir atau sangat mahir baru berjumlah 20 siswa atau baru mencapai 62%. Untuk rentang nilai, predikat dan jumlah siswa dapat Bapak Ibu lihat dalam tabel yang telah saya sajikan. Pada siklus yang kedua, terjadi peningkatan hasil belajar dan predikat KKTP. Rata nilai 80,94. Indikator kinerja tercapai karena siswa yang mendapatkan predikat cukup mahir atau sangat mahir mencapai 84%. Rentang nilai, predikat, dan jumlah siswa dapat diamati dalam tabel yang telah disajikan. Berikut adalah rekap data mulai kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2. Berdasarkan tindakan yang dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan berdasi dengan Butika mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Terbukti dengan perolehan hasil belajar siswa dari kondisi awal, rata-rata nilai baru mencapai 60,31 dengan siswa yang mencapai tahap cukup mahir dan sangat mahir 47%. Sedangkan pada siklus yang kedua, nilai rata-rata siswa naik menjadi 80,94 dengan siswa yang mencapai tahap cukup mahir, sangat mahir mencapai 84%.
Artinya terdapat kenaikan sebesar 37%.